Desa Cikeas gelar musyawarah desa, Musdes pelaksanaan program penanganan dan pendataan anak tidak sekolah, ATS. Bertempat di aula kantor Desa Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor pada hari Rabu 26 November 2025 dilaksanakan kegiatan program penanganan anak tidak sekolah, ATS di wilayah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Dalam sambutannya Sekretaris Kecamatan Sukaraja Arif mengatakan, sebelumnya mengucapkan selamat Hari Guru ke-80 tahun 2025, pada kesempatan hari ini berkaitan dengan kegiatan Musdes pelaksanaan program penanganan dan pendataan anak tidak sekolah ATS di wilayah Kecamatan Sukaraja. Tentunya hal ini sangat perlu dilaksanakan terkait dengan penanganan masalah pendidikan, ucapnya. Kades Cikeas H. Ervan Sulaiman pada kesempatan tersebut mengatakan, 125 orang anak tidak sekolah di Desa Cikeas, dan hal ini baru diketahui terkait data tersebut, akan tetapi jadi pemacu dan evaluasi ke depannya, dan anak tidak sekolah didasari faktor dari lingkungan dan kurang adanya perhatian dari orang tua bahkan anak tersebut tidak bisa diarahkan, tegasnya. Dikatakannya, adapun sarana pendidikan di wilayah Desa Cikeas tidak kekurangan terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan, dan kita akan berupaya melakukan solusi bagaimana anak yang tidak sekolah bisa melaksanakan kegiatan belajar atau sekolah. Ketua BPD Desa Cikeas Pepen Effendi mengatakan, dari faktor jumlah anak yang tidak sekolah tentunya sangat beragam, dan saya selaku BPD mengapresiasi terkait dengan kegiatan ini akan diminimalisir dan akan menjadi tanggung jawab selaku mitra pemerintah Desa Cikeas. Ketua K3S Desa Cikeas Yudianto, faktor penyebab adanya indikasi anak tidak sekolah seperti halnya faktor pindahan, faktor ekonomi dan lain sebagainya, jadi ini merupakan dampak daripada tidak sekolah tersebut, dan pada bulan Juli tahun 2026 bisa tercover anak yang tidak sekolah, dan ini menjadi prioritas dari pemerintah khususnya Desa Cikeas, dan pendidikan harus tuntas selama 13 tahun bagi anak-anak. Lukman Nul Hakim Seksi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Sukaraja mengatakan, dalam upaya mendukung program pemerintah tentunya peran aktif masyarakat harus mendukung dan melakukan upaya menyerap aspirasi dan informasi, sehingga hal ini dapat segera dilakukan penanganan dari pihak terkait. Acara tersebut diakhiri dengan tanya jawab yang dilakukan oleh para kepala sekolah dan tenaga pendidik sehingga dalam upaya mengantisipasi masalah anak tidak sekolah bisa segera ditangani dari Desa Cikeas. Indra Suprapto mengabarkan.
ربنا وفقنا لما ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا الخاسرين يا إلهي أنت سبحانك الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة سبحانك Mudah-mudahan dengan doa ini bisa dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari Camat Sukaraja atau yang mewakili kepada Bapak Sekcam Kecamatan Sukaraja, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kades CKS beserta seluruh jajaran, yang terhormat Ketua BPD beserta anggota hadir, yang terhormat rekan kami dari K3S, koordinator kepala sekolah Bapak ya, Kecamatan Sukaraja. Alhamdulillah sekarang bisa meluangkan waktunya mendampingi kami tim Kecamatan Sukaraja dalam rangka program penanganan ATS, anak tidak sekolah, bukan Atang Senjaya kan, ATS. Yang terhormat hadirin sekalian, di sini hadir juga rekan kami dari Koramil ada ya, Polsek, Pak Bimas, Bindulnya nggak ada, kemana Pak Lur Bindul? Pak RT, Pak RW, lembaga kemasyarakatan desa lainnya, dan Bapak Ibu dari sekolah ini SD, Ibu SMP, SMA juga, SMA ya. Saya lupa, mohon maaf ya, jarang silaturahmi berarti ya, kaitan tugasnya memang berbeda sih Bu ya. Ibu memang harus khusus, bukan hanya mengajar ya, mendidik juga anak-anak kita. Hadirin sekalian yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat nikmat yang tiada terhingga kita dapat bertatap muka. Kalau silaturahmi itu senang Pak Kades saya, iya, nambah rezeki di subuhan Bapak Lurah udah jelas gitu. Nambah jodoh nggak Pak K3S? Siapa tahu. Kemudian nambah umur katanya ya, itu hikmah. Yang jelas rezeki yang paling baik itu kan kesehatan. Berarti saya datang ke sini juga berarti insya Allah sehat ya Pak ya. Kemudian punya anak soleh, katanya soleh dan solehah, itu rezeki. Yang paling baik itu rezeki itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah kalau uang atau makanan, minuman, palura itu mah rezekinya paling rendah. Kata Pak Ustadz saya juga ya, tapi pasti. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya senang sekali berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian. Kali ini sebetulnya ini merupakan tugas tambahan. Kalau disebut sisa mungkin ya Pak K3S ini pelimpahan wewenang dari Dinas Pendidikan. Kalau di atasnya kan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah gitu. Di kabupaten kita ada Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah ya, dibawa oleh Kepala Dinas. Kita diamanatkan juga untuk secara teknis kita mendata, update data anak tidak sekolah. Tentu berbagai macam sebab, apakah faktornya ekonomi, sosial, ataupun juga motivasi lainnya ya yang menyebabkan anak tidak sekolah seperti itu. Ya, sebelum ke sana saya sampaikan selamat Hari Guru Nasional Bapak Ibu Guru. Mudah-mudahan terus semangat ya. Karena Pak
polisi tidak mungkin jadi polisi kalau nggak ada gurunya. Jadi kita jangan di depan guru mah jangan petantang-petenteng gitu. Ada sebagai Ketua K3S Kecamatan Sukaraja, atur nuhun di atas kehadirannya, serta Pak Lukman selaku narasumber nanti yang akan menjelaskan apa saja yang terkait dengan ATS yang akan kita musnahkan pada hari ini. Dan tak lupa selamat saya Ketua BPD beserta jajaran selaku penyelenggara musdes pada hari ini, Pak Ajis selaku Babin Kaptibnas dan juga Pak Aris selaku Babinsa, yang juga saya hormati Bapak serta ibu-ibu yang mewakili Kepala SMA Sukaraja, Kepala SMP Negeri Sukaraja, Kepala SD Desa Cikeas, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak beserta Ibu sekalian. Kemudian tak lupa juga Ketua LPM yang saya hormati beserta anggota, para Ketua RT dan RW wilayah Desa Cikeas yang saya hormati dan saya banggakan, tapi kelihatannya hanya beberapa orang saja ya. Darah lama apa kumaha Pak RT Pak RW dihalaladir pada ini kaitan dengan tugas bapak-bapak nanti, tapi tidak apa, yang penting Pak RW na halaladir. Atur nuhun Pak RT Pak RW atas hadirannya serta hadirin hadirat sekalian yang saya hormat dan saya banggakan. Puji serta syukur bila kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat serta karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat berkumpul di aula kantor Desa Cikeas ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam juga semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Habibana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umat yang mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kepada Ketua BPD yang telah menyelenggarakan kegiatan musdes ini, walaupun sedikit mendadak ya, karena memang dijadwalkan dan kesempatan pada hari ini setelah tadi pagi diselenggarakan di Desa Sukaraja, langsung maraton ke Desa Cikeas. Alhamdulillah, tuh nuhun Pak Sekcam, tambah langsing Pak Sekcam ya. Jadi dia di lapangan capek terus, dan juga biar lebih segar bertemu dengan warga Pak Sekcam di desa-desa yang Pak Sekcam kunjungi. Bapak-bapak, pada siang hari ini yang disampaikan oleh Pak Sekcam, kita akan mengadakan musyawarah desa yang berkaitan dengan penanganan dan pendataan anak tidak sekolah, yang mana di desa kita tercatat ada 125 orang anak tidak sekolah. Saya kaget, saya baru dapat datanya tadi pagi, kok bisa sebanyak ini, seperti itu ya. Padahal di Desa Cikeas ini fasilitas pendidikan bisa dibilang paling lengkap ya dibanding desa-desa lain di Kecamatan Sukaraja, karena SMP negeri dan SMA negerinya pun ada di Desa Cikeas ini. Ada 3 SD negeri, ada 2 MI, ada TK dan PAUD juga banyak tersebar di Desa Cikeas ini. Bahkan PKBM pun ada ya di Desa Cikeas ini. Tapi iya, perguruan tinggi juga ada, sekolah pariwisata yang milik Kumati di Parung Alem. Tapi kenapa kok sampai ada 125 orang? Ya memang salah satunya adalah kesalahan dan kelemahan saya selaku kepala desa yang tentunya tidak bisa mendata warganya yang baru hari ini dikecek-kecek ke kecamatan pun dari atasnya, dari kabupaten dan seterusnya, baru kami tahu
data anak yang tidak sekolah pada hari ini. Untuk itu kami atas nama pribadi dan atas nama pemerintah desa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi tentunya dengan adanya siswa atau anak tidak sekolah sebanyak kurang lebih 1% ya dari warga masyarakat Desa Cikeas yang 11.200 sekian sekarang yang tidak sekolahnya 125 orang, berarti ya kurang lebih hampir 1%. Itu terbilang cukup banyak ya. Tapi ini mudah-mudahan jadi pemicu dan jadi bahan evaluasi kita ke depannya. Dan pada hari ini Musdes ini tujuannya bagaimana kita menindaklanjuti data tersebut, kita tangani dan tindak lanjutnya mungkin nanti ada arahan dari narsum yang sengaja datang memberikan pencerahan pada kita pada siang hari ini. Ya Pak Sekcam dan Bapak-bapak serta Ibu hadirin, menurut pandangan saya anak tidak sekolah di Desa Cikeas ini kemungkinan besar mereka itu didasari faktor lingkungan dan keluarga juga ya. Kalau dari keluarga tidak mampu mah saya rasa sangat kecil sekali kemungkinannya, karena sekolah-sekolah negeri itu banyak di sini tersebar, terutama SD, SMP pun, dan sekarang gratis ya, tidak bayar. Jadi asana hormati Babinsa beserta Babin Kantibmas yang alhamdulillah di tengah-tengah kita, juga yang saya hormati seluruh jajaran BPD, dan tak lupa narasumber dari kecamatan, dari seksi pendidikan dan kesehatan yang alhamdulillah juga bisa tiba di tengah-tengah kita. Selain daripada itu, ada juga kepala sekolah yang tentunya di luar wilayah Desa Cikeas, Pak Kades, namun mungkin mereka dengan sangat antusias ingin mengikuti kegiatan ini karena kemarin tidak bisa mengikuti halangan. Salah satunya ada Pak Mulia Rahayu, terima kasih Pak Mulia sudah bisa hadir, Pak Taufik beserta Ibu yang tadi sudah BPD. Kita menyelenggarakan kegiatan musyawarah desa ini dalam rangka program pelaksanaan pendataan dan penanganan anak tidak sekolah. Kata Pak Sekcam tadi ATS itu bukan Atang Sanjaya, tapi itu adalah murni kelemahan dan kekurangan saya. Kalaupun ada yang mungkin bisa bermanfaat, mudah-mudahan semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dia tidak mau, Pak. Dan Bapak Kepala Sekolah juga tadi sudah berbesar, ini anak-anak yang seperti harus kita kejar-kejar terus. Kalau kita kejar-kejar terus, anaknya juga tidak mau sekolah. Begitu. Jadi bukan maksudnya pihak sekolah yang disalahkan, Pak ya, tapi dari SDM orang tuanya, keluarganya, itu yang memang susah sekali untuk memaksa anaknya harus sekolah sampai lulus begitu. Dan 3 bulan yang lalu juga ada anak SMP kelas 7 nikah. Ya, jadi memang miris sekali hal-hal yang seperti itu. Semoga nanti PPDB yang tahun 2026 ada perubahan, ada rekomendasi dari Pak Bupati langsung bahwa warga Cikeas bisa masuk semuanya. Harapan saya juga bisa begitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari SIK. Oke, mungkin kita mewakili Bapak Kepala Sekolah yang berhalangan hadir hari ini, Bapak. Mungkin kita bisa memaparkan pengalaman kita ya Pak ya. Oke, saya bagi menjadi 2 di sini. Satu untuk mencegah anak yang putus sekolah ya Pak ya.
Nah di SMA itu berlaku Pak 3 kali alfa berturut-turut, orang tuanya dipanggil, panggilan pertama kedua nggak datang, home visit Pak. Nah home visit kalau orang tuanya nggak ada, kita akan berkomunikasi dengan tetangga atau kepala desa atau adanya program PAPS ini tidak ada anak yang kita tolak. Oh, enggak, sebenarnya enggak Pak. Itu di apa namanya? Warga Jabar kan bisa berkomunikasi Pak di itu. Warga, sapa warga. Nah di situ kan dan PPDB itu Pak terbuka untuk umum bisa melihat posisi anaknya tuh di mana gitu. Nah program itu memang Pak cuma 3 hari waktu itu, karena kita keburu-buru untuk masuk tahun ajaran baru gitu loh. Nah tahun ini kita belum dapat informasi bagaimana untuk PPDB berikutnya. Saya rasa itu saja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum kenal, perkenalkan nama saya Muhammad Hilman Abdullah, Ketua RW 04 Desa Cikeas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Republik Indonesia. Izin Bapak tadi yang Bapak sampaikan terkait ATS, karena memang banyak sekali di wilayah khususnya tadi yang dibicarakan ada 125 itu. Kami pengen tahu dari RW mana saja yang putus per RT, per RW nanti sama pemerintah desa silahkan dipisah datanya masing-masing biar kami tahu, karena saya di RT 5 RW 4 ini kena bullying Pak. Nah itu sudah masukkan sama saya di PKB yang Pelita Ilmu yang terletaknya di Gunung Gelis tapi bukan cabangnya di Pondok Pesantren Al Barokah. Thank you.